semuanya, hari ini saya cuma mau sharing bagaimana cara saya untuk membuat sebuah video review. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, saya ucapin terima kasih banyak dulu buat teman-teman yang sudah request video ini, buat semuanya yang sudah mengklik video ini, dan buat teman-teman yang selalu support saya di channel ini, terima kasih banyak. Buat yang belum, bisa bantu dulu dengan mengklik tombol subscribe-nya di bawah, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Saya Kadek balik lagi di channel Haidek. Jadi ketika teman-teman mau membuat sebuah video review, di langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat draftnya terlebih dahulu. Draft di sini maksudnya kalian bisa tuliskan poin-poin penting apa saja yang mau kalian bahas mengenai produk yang akan kalian review. Seperti misalnya harga produk, kelengkapan di paket pembeliannya, terus bagaimana produknya dari segi cara pakai, fitur-fiturnya, cara settingnya mungkin, terus tes pemakaian, dan hasil pemakaiannya. Nah, tentunya nanti kalian bisa kembangin sendiri lagi. Kemudian, kalau draft sudah selesai dibuat, kalian bisa lanjutkan ke langkah yang kedua. Seperti yang biasa saya lakukan, di langkah kedua ini saya akan mengambil footage yang diperlukan. Jadi saya akan ambil beberapa video ataupun beberapa foto kalau memang diperlukan. Seperti misalnya, kalian bisa rekam pada saat kalian unboxing produknya, rekam pada saat kalian memakai produknya, pada saat tes pemakaiannya, dan lain sebagainya. Jadi tentunya kalian bisa kembangin sendiri lagi. Nah, kemudian kalau footage sudah diambil dan kalian sudah ngerasa cukup, kalian bisa lanjutkan lagi ke langkah yang ketiga. Jadi di langkah ketiga ini biasanya saya akan membuat skrip atau menuliskan semua materi yang akan saya sampaikan di videonya. Jadi saya akan tulis dulu bagaimana urutannya dan lain sebagainya. Nah, tentunya buat teman-teman yang ngerasa sudah bisa berbicara lancar dan jelas tanpa menggunakan skrip, tentunya teman-teman bisa skip langkah ketiga ini. Tapi untuk saya pribadi yang sukanya tidak terlalu banyak basa-basi atau bertele-tele, jadi saya akan buat skrip ini. Ya, walaupun mungkin tidak 100% dari kata per kata saya tuliskan, paling tidak saya tahu apa yang harus saya sampaikan dan bagaimana urutan atau apa yang akan saya bahas di dalam videonya tersebut. Nah, kemudian kalau sudah selesai membuat skripnya, baru saya lanjutkan ke langkah yang keempat. Jadi di langkah keempat ini biasanya saya akan melakukan proses syuting atau berbicara di depan kamera seperti yang saya lakukan sekarang ini. Nah, tentunya ini juga bisa kalian skip kalau misalnya kalian tidak mau berbicara di depan kamera atau hanya menggunakan suaranya saja. Jadi proses syuting ini tidak perlu kalian lakukan. Kalian bisa merekam suaranya saja dengan melakukan voice over. Nah, perlu juga nih buat teman-teman tahu, jadi di langkah keempat ini atau di proses syutingnya seperti ini, sebenarnya saya ada dua option. Yang pertama, saya bisa melakukan proses syuting seperti ini dan membahas semua materinya dari awal sampai akhir, itu selengkapnya di dalam satu video seperti ini. Lalu terkadang saya juga menggunakan opsi yang kedua, melakukan proses syuting seperti ini hanya di bagian depan, sesekali di bagian tengah saja, dan di bagian akhir videonya saja. Nah, kemudian sisa materi yang harus saya sampaikan, suaranya saja saya rekam dengan melakukan voice over. Nah, kemudian setelah semuanya sudah selesai, jadi dari langkah pertama sampai yang keempat sudah kita lakukan, biasanya saya akan lanjut langsung ke langkah yang kelima, yaitu proses editing. Nah, seperti yang teman-teman tahu, saya editnya pakai Filmora. Jadi sebelum saya import semua footage-nya ke Filmora, saya akan tempatkan semua footage di satu folder. Nah, ada dua hal penting yang perlu kalian lakukan dulu sebelum kalian melakukan cut-cut di footage yang kalian punya ataupun di voice over yang teman-teman buat. Misalnya pada video syutingnya, saya akan cek dulu bagaimana kualitas suaranya, apakah memang perlu diperbaiki ataupun kita edit dulu suaranya. Kemudian pada gambarnya kita juga cek apakah terlalu gelap atau overexposure, jadi kita lakukan color correction terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian kita cut, kita delete atau buang bagian yang mungkin terjadi kesalahan atau tidak diperlukan di videonya. Nah, setelah selesai melakukan cut dan membuang bagian yang tidak diperlukan, baru kemudian kalian bisa pilih dan memasukkan footage yang mendukung dari apa yang kalian sampaikan. Jadi kalian bisa tempatkan di atasnya. Setelah proses penggabungan footage dan suaranya sudah sesuai semuanya, kalian bisa lanjutkan dengan menambahkan musik misalnya, menambahkan efek transition ataupun efek yang lain. Kemudian kalian juga bisa tambahin sound effect, tambahin elemen teks yang mungkin diperlukan di dalam videonya.
Kemudian sebelum diekspor, penting juga buat teman-teman cek dulu videonya secara keseluruhan. Kalau semua sudah dirasa oke, tentunya kalian bisa ekspor, dan setelah ekspor jangan lupa kalian bisa cek lagi sekali sebelum nantinya kalian upload ke YouTube atau platform yang lain. Nah, kurang lebih seperti itulah proses pembuatan video review yang biasa saya lakukan. Tentunya nanti teman-teman bisa kembangin lagi sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman mau info yang lebih spesifik lagi di bagian tertentu yang sudah saya jelasin tadi, kalian bisa tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Kalau bisa, pasti saya akan usahakan buatkan videonya. Semoga saja video saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah ataupun yang kurang berkenan. Terima kasih banyak sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.